Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Sabtu Mulyanto, calon guru penggerak angkatan 11 kelas 29 dari SMA Negeri 63 Jakarta, Jakarta Selatan. Video kali ini saya akan menyajikan aksi nyata modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dalam video aksi nyata modul 1.1, saya akan memaparkan 1. Perasaan perubahan di kelas, 2. Ide atau gagasan, 3. Catatan praktek baik, dan 4. Testimoni. Sebelum saya mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya memaknai pendidikan dengan pendekatan berpusat pada guru atau teacher center, di mana guru menjadi subjek pembelajaran dan murid adalah objek pembelajaran. Dan setelah saya mempelajari modul 1.1, saya baru terbuka bahwasannya pendidikan yang efektif adalah berpusat pada murid atau student center, di mana muridlah yang berlaku sebagai subjek pendidikan dan aktif dalam pembelajaran. Saya banyak belajar tentang pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara yang dibahas pada modul 1.1, sehingga saya dapat memperbaiki praktek pengajaran yang saya lakukan. Selama saya melakukan perbaikan dalam pembelajaran, saya merasakan bahwa proses pembelajaran menjadi lebih interaktif, murid antusias, dan pembelajaran lebih menyenangkan karena murid terlibat langsung dalam pembelajaran dan aktif mengemukakan pendapatnya. Filosofi Ki Hajar Dewantara banyak memberikan pelajaran bagi saya, sehingga dalam mendidik murid bukan hanya mentransfer ilmu, namun juga menuntun murid agar berkembang sesuai kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zamannya. Di samping itu, saya menjadi memahami pentingnya pembelajaran yang berpusat pada murid, sehingga murid dapat mengeksplor kemampuannya secara maksimal. Ide atau gagasan yang timbul dalam proses perubahan pembelajaran, saya mengubah dari pembelajaran berpusat pada guru atau teacher center menjadi berpusat pada murid atau student center. Murid bukan objek pembelajaran, melainkan subjek pembelajaran yang mana murid bebas berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi dalam pembelajaran. Sebelum saya melakukan aksi dalam pembelajaran, saya melakukan perencanaan pembelajaran dimulai dari diskusi dengan rekan sejawat, kemudian meminta persetujuan dari kepala sekolah hingga menyiapkan perlengkapan pembelajaran seperti menyiapkan modul ajar yang menarik bagi murid, media pembelajaran, dan metode pembelajaran, serta LKPD yang saya buat dalam LMS sekolah, yaitu model dan lainnya. Kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning, di mana pembelajaran ini merupakan model yang dapat menjadikan siswa lebih aktif dalam pembelajaran. Dalam metode pembelajaran berbasis masalah, saya memulai dengan memberikan orientasi siswa dengan masalah berupa kasus yang sesuai dengan materi pembelajaran. Kemudian saya akan membuat kelompok. Saya akan mendampingi murid dalam kelompok untuk aktif belajar. Saya memperbolehkan murid menggali informasi dari berbagai sumber, salah satunya dari internet. Selanjutnya, dari informasi yang didapat, saya akan membimbing murid untuk melakukan penyelidikan untuk mengatasi masalah berdasarkan materi yang didapatkan dan merumuskan hasil jawabannya. Setelah itu, tiap kelompok akan mempresentasikan hasil dari temuannya dan kelompok lainnya memberikan tanggapan atau pertanyaan. Untuk menutup pembelajaran, saya membuka feedback atau umpan balik sebagai tindakan evaluasi pembelajaran hari itu untuk merefleksikan kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Tantangan dan solusi dalam praktik baik aksi nyata pembelajaran. Beberapa tantangan diantaranya adalah masih terdapat beberapa murid yang kurang percaya diri untuk tampil aktif dalam pembelajaran. Pun solusinya, saya memotivasi murid tersebut dengan memberikan penguatan dan keyakinan, serta memberi kesempatan langsung kepadanya untuk melatih berbicara di depan teman lainnya. Halo, nama saya Niko Fendiono, saya guru sosiologi dari SMA Negeri 63. Saya ingin memberikan testimoni kepada Pak Sabto selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Akademik sekaligus guru ekonomi tentang bagaimana beliau mengajar. Sebelum mengikuti CGP, beliau mengajar dengan sangat bagus. Pembelajaran di kelas hidup, menarik. Namun setelah mengikuti CGP, pembelajaran semakin menarik karena beliau diperkaya dengan berbagai hal dalam pembelajaran. Misalnya ice breaking dan model pembelajaran yang bervariasi. Kemudian saya juga sering mendengar dari anak sekarang beliau menggunakan
berbagai pembelajaran yang sudah berdiferensiasi antara satu anak dengan anak lain. Artinya hal ini menambah wawasan dan kemudian metode mengajar beliau menjadi sangat bagus. Demikian testimoni saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Malia Yusdati. Saya guru di SMA Negeri 3 Jakarta dan saya mengajar pelajaran biologi. Menurut saya, Pak Sabto sebelum mengikuti CGP itu belajar di kelas itu sudah baik, tapi masih terlalu monoton dan kurang seru gitu. Namun setelah mengikuti CGP, saya lihat banyak perubahan yang cukup signifikan, terutama ide-ide kreatif dalam menyajikan pelajaran dan ada ice breaking-nya. Itu aja dari saya. Semangat untuk Pak Sabto, semoga bisa terus berkarya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Ahmad Fauzen dari kelas 10E. Nah, di sini saya ingin memberikan testimoni dari pembelajaran dari Pak Sabto. Nah, yang pertama ini saya sangat senang ketika Pak Sabto mengajar, yang dimana Pak Sabto mengajar ini dengan cara berinteraksi dengan murid dan tidak membosankan. Yang kedua adalah metode pembelajaran yang saya sangat sukai, yakni metode Kahoot, yang dimana kita setelah belajar akan melakukan permainan, games, dan juga kuis di sana, yakni menggunakan Kahoot. Dan yang ketiga adalah sistem pembelajaran yang menggunakan diskusi. Nah, tentu saja kita juga berbebas berpendapat juga di sana. Dan yang keempat dan terakhir adalah ketika kami sudah mulai lelah, diadakan sesi yang dinamakan ice breaking. Nah, ice breaking ini juga berguna agar siswa-siswi kembali bersemangat untuk melakukan pembelajaran tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadine Lainisiasi. Saya dari kelas 10E. Menurut saya, pembelajaran yang diajarkan oleh Mas Sabto itu sangat bagus karena menggunakan media seperti PPT, YouTube, dan juga Kahoot. Terus juga untuk berkelompok itu kita bisa mengutarakan pendapat kita secara bebas. Terus kita juga ada tugas berkelompok gitu. Terus kemudian Pak Sabto juga tidak pernah memberikan yang berkomentar yang negatif sehingga kita tidak down. Tetapi Pak Sabto malah memberikan pesan yang positif gitu. Jadi kita lebih semangat untuk belajarnya. Terus juga ada ice breaking. Kemudian pokoknya pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Sabto itu sangat seru. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Demikianlah video aksi nyata modul 1.1 yang saya paparkan. Semoga bisa menginspirasi. Akhir kata, semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.